Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik Pak, baik Pak. Sehat semua? Apa suara Bapak terdengar dengan jelas? Ini gambar yang Bapak share, yang Bapak tampilkan terlihat. Adrian, kenapa nak Adrian? Saya lihat kurang sehat ini hari. Iya Pak, sakit Pak. Apa sudah periksa ke puskesmas nak? Belum Pak. Belum. Jika memang kondisinya tidak Iya Pak. memungkinkan mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak Adrian boleh tidak mengikuti dulu pembelajaran hari ini, tapi Bapak sarankan Nanda Adrian ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk periksa kesehatan. Jangan takut dengan Iya, Pak. isu-isu COVID bahwa ketika kita ke puskesmas, itu kita langsung divonis positif. Jangan, itu demi kebaikan kita. Jadi Bapak sarankan Iya, Nanda Pak. Adrian istirahat dulu dan periksa kesehatan di puskesmas terdekat atau rumah sakit ya. Iya Pak. Nah, Terima silakan kasih Pak. istirahat dulu Nanda. Baik anak-anakku sekalian, Bapak berharap semuanya masih tetap semangat untuk tetap belajar meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun jangan karena kondisi itu lantas mengurangi semangat belajar kita. Anak-anakku bisa tetap belajar meskipun tanpa bimbingan dari Bapak Ibu guru. Anak-anakku sekalian bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Bisa mencari di internet terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi jangan menunggu diarahkan. Anak-anakku harus tetap menjaga semangat belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak akan periksa dulu siapa-siapa yang sudah bergabung di kelas daring kita pada hari ini. Ya, yang bergabung alhamdulillah sudah bergabung semua, kecuali Adrian tadi karena kondisinya tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran pada hari ini, maka dia istirahat dulu. Kita doakan sama-sama Adrian, mudah-mudahan dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali sama seperti sedia kalanya. Baiklah anak-anakku sekalian, di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa aturan yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah itu anak-anakku selalu mengaktifkan videonya dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, anak-anakku menonaktifkan mikrofon kecuali nanti pada saat akan bertanya atau menanggapi atau nanti saat diminta presentasi. Nah, anak-anakku sekalian tentunya masih mengingat materi pembelajaran sebelumnya, yaitu materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang, siapa yang masih mengingat bagaimana syarat untuk mengoperasikan penjumlahan dan bentuk aljabar? Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Siapa yang masih mengingat? Ayo. Ayo, percaya diri, jangan malu-malu. Ayo, siapa? Herudin ya, silakan. Iya, benar ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Nah, bagaimana dengan operasi perkalian bentuk aljabar? Apakah hanya juga bisa dilakukan pada suku-suku sejenis atau bagaimana? Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, anak-anak sekalian, silakan diamati gambar yang Bapak tampilkan ini. Silakan diamati nak gambarnya. Ini ada gambar kebun jagung, ada gambar kebun kopi. Nah, tentunya ini adalah gambar yang tidak asing bagi anak-anak sekalian. Ini adalah komoditas utama di daerah kita di Jeneponto. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang sudah pernah menghitung luas kebun atau luas bidang datar? Sudah? Ya.
Tidak begitu, kira-kira bagaimana cara menghitung luas daerah bidang yang bentuknya persegi? Ada yang bisa kemukakan pendapatnya? Ya, silakan coba. Ya, sisi kali sisi. Ya, jadi benar bahwa untuk menghitung luas daerah bidang yang bentuknya persegi, itu kita menggunakan konsep perkalian, yaitu kita kalikan panjang sisinya dengan lebar sisinya. Karena persegi, panjang sisi dan lebar sisinya adalah sama, sehingga kita bisa mengatakan sisi kali sisi. Jadi, salah satu konsep yang digunakan dalam menghitung luas itu adalah konsep perkalian. Nah, selanjutnya, apakah kita bisa menghitung luas dua bidang datar jika yang diketahui hanya perbandingan sisi-sisinya? Tadi kan jika panjang dan lebarnya diketahui, itu kita bisa langsung menggunakan konsep perkalian bilangan bulat ya. Tapi ketika kita akan menghitung luas dua bidang datar jika yang diketahui hanya perbandingan sisinya, apakah itu mungkin kita lakukan? Ayo, jangan malu-malu, kemukakan saja pendapatnya. Munculkan percaya dirinya. Ayo, tetap semangat belajarnya. Ayo, siapa? Fauzi, Fausia, atau Widya, Wafil, Safira, siapa? Baik. Jadi, untuk menghitung luas daerah bidang datar jika yang diketahui hanya perbandingan sisi-sisinya, itu kita menggunakan konsep perkalian bentuk aljabar. Jadi, penting bagi anak-anakku untuk memahami bagaimana kita mengoperasikan perkalian bentuk aljabar agar bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Selain itu, sangat penting bagi anak-anakku menguasai operasi perkalian bentuk aljabar ini sebagai pengetahuan prasyarat nantinya di pembelajaran selanjutnya. Misalnya nanti ketika belajar pembagian bentuk aljabar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi perkalian bentuk aljabar, itu anak-anakku sekalian diharapkan bisa jujur dan teliti dalam menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar serta mampu berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari terkait operasi bentuk aljabar dengan tepat dan mengkomunikasikan hasil pemecahan masalahnya tersebut dengan penuh rasa percaya diri. Sebagai garis besar dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan operasi bentuk aljabar dan bagaimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan operasi bentuk aljabar dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anakku, bisa menumbuhkan sikap disiplin anak-anakku sekalian, rasa percaya dirinya, bagaimana anakku bisa memunculkan berpikir kritisnya, bersikap jujur. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, saya persilahkan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang Bapak tayangkan ini. Silahkan diselesaikan dulu. Ada di Google Form. Saya share dulu di chat ya. Nah, silahkan dilihat. Nah, ini ada evaluasi awal. Silahkan diisi. Setelah mengisi di sini, anak-anakku kirim. Saya berikan waktu 3 menit ya. Silahkan dipoto jawabannya. Kemudian silahkan dikirim. Saya berikan waktu dulu. Sambil mengerjakan itu, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah patah semangat untuk belajar, jangan pernah terpengaruh oleh hal-hal negatif ketika ingin belajar. Munculkan terus rasa percaya dirinya untuk terus belajar. Munculkan terus semangat belajarnya. Baik, saya cek apa sudah ada yang mengirim atau belum. Oh iya, ini sudah ada 6 respon ini, cepat sekali responnya. Ada Hairudin sudah mengirimkan. Ada Safira, Nabila, Habibi, Mutmainnah. Kita lihat pekerjaannya Hairudin. Coba kita lihat bagaimana. Oh, ini jawabannya Hairudin. Oh, ternyata Hairudin menjawabnya luas. Gambar 1 adalah A kali A. Gambar B itu, ya ini jawabannya Hairudin. Coba kita lihat jawaban yang lain. Nomor 2 Hairudin belum jawab. Coba kita lihat yang lain, Nabila. Coba kita lihat jawabannya Nabila. Nabila menjawabnya 2 kali 2. Yang B-nya 3 kali 3A kali 3B. Yang C-nya 3S kali 2S tambah T. Nomor 2 Nabila juga belum kerja. Iya, nggak apa-apa ya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi hasil pekerjaan awalnya terkait dengan apa yang Bapak berikan. Ya, ternyata masih
pada umumnya masih belum bisa menjawabnya. Ya, mungkin karena memang belum mempelajari materi itu. Nah, itulah sehingga kita akan belajar pada hari ini itu terkait dengan operasi bentuk aljabar. Sekarang anak-anakku sekalian, silakan amati tayangan YouTube berikut ini. Silakan diamati video YouTube-nya dulu. Bapak share ke video YouTube-nya. Kita lihat dulu video YouTube-nya. Sabar, ditunggu video YouTube-nya. Mudah-mudahan jaringannya bagus sehingga bisa kita tonton bersama. Masih ada video YouTube-nya. Nah, ini silakan diperhatikan, Nak. Silakan diperhatikan. Ini ada bilangan 5 kali 5 jika dikalikan itu sama saja kita katakan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Nah, bagaimana jika 5 ini diganti dengan suatu variabel, yaitu M kali M. Itu hasilnya adalah M pangkat 2. Nah, bagaimana jika di depannya di depan variabel itu ada koefisien, yaitu ada koefisien 3 dan koefisien 2. Bagaimana kita mengalikannya? Yaitu kita kalikan koefisien dengan koefisiennya. Kemudian kita kalikan juga variabel dengan variabelnya. Sehingga kita peroleh 6M pangkat 2. Jadi 6M pangkat 2. Kemarin kita belajar tentang penjumlahan bentuk aljabar ketika 3M ditambah dengan 2M itu sama dengan 5M. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? 3M dikali 2M kurang 5. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini, itu kita gunakan sifat distributif. Kita gunakan sifat distributif. Jadi kita kalikan 3M dengan 2M. Itu hasilnya sama dengan 6M pangkat 2. Itu hasilnya. Selanjutnya kita kalikan 3M dengan min 5M. Itu hasilnya adalah min 15M. Selanjutnya bagaimana jika modelnya seperti berikut ini? N tambah 4 dikali N tambah 3. Nah, ini sama saja yang di atas tadi kita operasikan juga dengan menggunakan sifat distributif. Dengan menggunakan sifat distributif. Itu kita kalikan N kali N. Itu hasilnya sama dengan N pangkat 2. Nah, selanjutnya N kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3N. Kemudian 4 kita kalikan dengan N. Hasilnya adalah 4N. Selanjutnya 4 kali dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, bentuk ini masih ada suku yang sejenis. Sehingga kita bisa sederhanakan. Suku mana yang sejenis itu adalah ada 3N, ada 4N. Itu adalah suku yang sejenis. Sehingga masih bisa kita sederhanakan. Maka kita peroleh hasil N pangkat 2 ditambah 7N ditambah 12. Jadi 3N itu kita tambah 4N menghasilkan hasilnya sama dengan 7N. Nah, sampai di sini itu kita sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Karena variabel sukunya itu pangkatnya sudah berbeda. Jadi tidak ada lagi suku yang sejenis. Sehingga tidak bisa kita lagi sederhanakan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya minta anak-anakku untuk mengamati LKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin. Silakan anak-anakku amati LKPD-nya dan diamati permasalahan yang diberikan pada LKPD. Ini kemarin Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Ini Bapak bagikan juga di sini supaya terlihat kembali. Kemarin Bapak sudah share LKPD di grup. Nah, di LKPD ini silahkan diamati gambarnya. Di sini ada gambar kebun jagung, ada gambar kebun kopi. Silahkan diamati. Dan selanjutnya silahkan diamati permasalahan yang diberikan. Di situ ada permasalahan yang diberikan terkait dengan ukuran kebun jagung Pak Jamal dengan ukuran kebun kopi Pak Taufik. Silahkan anak-anakku sekalian mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan menyusun pertanyaan yang mungkin muncul dari permasalahan yang ada. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Silakan anak-anakku identifikasi. Sambil mengidentifikasi, Bapak tidak henti-hentinya
selalu mengingatkan, tetap jaga semangat belajarnya. Tetap jaga semangat belajarnya. Manfaatkan teknologi yang ada pada saat ini untuk terus belajar. Ya. Silakan, Nak. Jika ada yang sudah mengidentifikasi, silahkan dikemukakan pendapatnya. Saya persilahkan. Yang ingin mengemukakan pendapat, Nak, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Silahkan siapa, Nak, yang bisa? Ayo, semangat, semangat. Semangat, tetap percaya diri. Ya, Herudin, ya, angkatan Herudin. Silahkan, Herudin, coba. Ya. Bagaimana cara menghitung luas kebun fatopik? Nah, itu salah satu pertanyaan yang muncul, yang bisa muncul dari permasalahan tersebut. Ada yang punya identifikasi yang lain? Silahkan. Siapa tahu masih ada selain Herudin tadi. Mana? Nabila, Safira, Malika, siapa? Siapa, Nak? Wafil, mana semua ini? Ya, silakan, silakan. Widya, ya, Widya. Ya, silakan, Widya. Apakah luas kebun fatopik dapat dihitung? Ya, itu juga salah satu pertanyaan yang bisa muncul ya, anak-anak sekalian. Jadi, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa salah satu tujuan mempelajari operasi perkalian bentuk aljabar adalah kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan arahkan anak-anakku untuk masuk diskusi kelompok di breakout room. Jadi anak-anakku berdiskusi dengan kelompoknya di sana. Silahkan diskusikan LKP untuk melengkapi LKPD-nya ini. Silahkan berdiskusi. Silahkan kumpulkan data terkait dengan materi operasi perkalian bentuk aljabar. Di LKPD Bapak sudah munculkan link-link yang bisa anak-anakku gunakan, atau anak-anak bisa searching langsung di internet. Cari langsung materi yang terkait dengan operasi bentuk aljabar. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membantu anak-anakku menyelesaikan permasalahan tersebut, permasalahan yang diberikan tadi. Nanti Bapak akan arahkan ke diskusi kelompoknya. Kemudian anak-anakku proses datanya, lengkapi LKPD. Lengkapi LKPD-nya, proses datanya, lakukan verifikasi data dengan melengkapi LKPD yang ada berdasarkan data yang sudah diperoleh. Kemudian buat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Anak-anak saya berikan kesempatan untuk berdiskusi di breakout room-nya. Jadi sebentar ketika sudah masuk di breakout, silakan berdiskusi di sana untuk menyelesaikan LKPD-nya ini. Bapak masukkan dulu ke breakout room-nya ya. Silakan diskusikan, nah. Saya berikan waktu untuk berdiskusi, temukan informasi sebanyak-banyaknya dari internet terkait dengan materi yang kita bagikan, Bapak bagikan, yang kita pelajari pada hari ini. Silakan diskusi di sana. Ya, diskusi. Yang lainnya, Widya, Wafil, aktifkan dulu videonya. Herudin, aktifkan semua videonya dulu. Ya, Safira. Ya, aktifkan videonya supaya Bapak bisa melihat wajah-wajah anak-anak yang ceria di sana, wajah-wajah semangat anak-anak yang terus belajar di sana. Silakan, Nak. Widya, aktifkan videonya dulu. Hairudin, aktifkan videonya sambil diskusi dengan temannya. Nabila, seperti jaringan Nabila juga kurang bagus ya. Keluar masuk. Jaringannya mungkin Nabila ada kendala. Ya, Habibi. Wafil, mana Wafil? Mukanya Wafil belum saya lihat. Wafil. Fosia juga ini. Wajahnya belum saya lihat ya. Kenapa aktifkan kembali, Nak? Aktifkan dulu semua. Sambil diskusi dengan teman-temannya, Bapak tidak henti-hentinya terus mengingatkan ya, terus mengingatkan. Semangat belajar terus dijaga, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang negatif. Itu terutama isu-isu saat ini terkait dengan COVID-19. Jangan mau terpengaruh dengan isu-isu hoax. Anak-anakku harus pintar melihat mana berita-berita yang hoax, mana berita-berita yang benar. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami di LKPD, silakan ditanyakan ke Bapak. Jangan ragu-ragu ditanyakan, jangan malu-malu. Percaya diri untuk bertanya. Jangan malu-malu ya. Bertanya ke Bapak jika ada yang kurang jelas. Jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu pepatah orang tua kita ya. Wafil, Herudin, bagaimana, Nak? Sudah selesai? Wafil, bagaimana? Widya?
Ini yang lain mungkin terkendala jaringan ya. Ada beberapa temannya yang sudah keluar ini. Oh, ini ada, saya admit dulu ya. Nabila tidak ada, Safira tidak ada juga. Mutmainah sudah bergabung kembali. Ya, Mutmainah sudah gabung kembali. Safira belum, Nabila belum ada. Fausia sudah ada kembali. Silakan diskusi nak, silakan. Wafil, Herudin sudah, Bibi sudah diskusinya. Yang lain bagaimana? Sudah ya. Baik kalau begitu, coba silakan di share ke grup nak hasil diskusinya. Ini saya share pekerjaannya Hairudin. Terlihat ya? Terlihat? Terlihat. Ini pekerjaannya kelompok 1. Anggota kelompoknya Hairudin, Habibi dengan Wafil. Silakan salah satunya. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ini. Hairudin ya? Boleh Hairudin. Ayo Hairudin coba. Ya, yang lainnya di unmute dulu ya, dinonaktifkan dulu mikrofonnya supaya suara Hairudin bisa kita dengarkan dengan jelas. Ya. Silakan nak Hairudin. Silakan. Ini saya tampilkan di layar supaya teman-teman yang lain bisa membaca hasil pekerjaannya. Silakan nak Hairudin. Hasil diskusi kami tentang panjang sisi kebun varian X. Yang lainnya Panjang kebun dinonaktifkan dulu ya. lebih panjang dari Ya lanjut Hairudin, lanjut. Yang lain dinonaktifkan dulu. Ya, wah mungkin keluar ya, mungkin bermasalah. Coba siapa kelompok 1 yang bisa lanjutkan? Coba nak dilanjutkan presentasi temannya. Ya. Ini Bapak share juga di layar kok. Ada di layar juga, silakan dilihat. Yang lainnya silakan dilihat hasil pekerjaannya kelompok 1, diamati. Jika ada perbedaan dengan hasil pekerjaannya, nanti setelah kelompok 1 menyampaikan diskusinya, silahkan ditanggapi. hasil dari kelompok 1. Panjang sisi kebun jagung Pak Jamal misalkan dengan variabel X. Panjang kebun Pak Taufik panjang dari sisi ditulis baru lebar 11 kurang panjang sisi kebun ditulis X kurang 11. Diketahui bahwa adalah lebar. Dari permasalahan tersebut, luas kebun kopi Pak Taufik adalah hasil kali X tambah 20 dikali X min 15. Luas kebun kopi Pak Taufik dapat ditulis dalam bentuk aljabar. Luas panjang kali X tambah 20 dikali X kurang 15. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 20X min 3 dikurang 300 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5 kurang 3. Luas ditambah dan tetap dapat buat kebun jagung kuning ditambah 300 kedua
sama dengan kurang 300. Nol sama dengan 5x. 5x sama dengan 3. X sama dengan per 5 sama dengan X. Jadi ada X pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 3.000 satuan luas. Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentase dari kelompok 1 yang diwakili oleh Muhammad Wafil. Kita berikan dulu aplaus ke kelompok 1. Wafil. Ya, kita beri apresiasi dulu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya persilahkan kelompok lain. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau bagaimana, Bapak persilahkan terkait dengan pekerjaannya kelompok 1. Mungkin ada yang perlu ditanggapi. Silakan, siapa dari kelompok 2 dan kelompok 3? Mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait dengan presentasi kelompok 1 tadi. Silakan, jangan malu-malu. Ayo, percaya diri. Silakan, Nak. Jawaban yang kami dapatkan cuma 4, tapi kelompok kami menggunakan variabel C, bukan X. Ya, itu tadi tanggapan dari Nabila. Kita beri aplaus juga untuk Nabila. Yang lain mungkin juga bagaimana? Yang lain apa ada jawaban yang berbeda dari apa yang diberikan oleh apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Jika ada jawaban berbeda, silahkan diberikan tanggapannya, Nak. Siapa tahu ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Nabila, Wafil, Osia, Widya, Herudin, Habibi. Widya, aktifkan videonya, Widya. Osia, aktifkan videonya. Ya, Widya. Osia. Baik, jika begitu anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak persilahkan siapa yang bisa memberikan kesimpulannya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ayo, semangat, semangat. Ayo, tetap semangat mana? Mana suaranya ini? Ayo, tetap semangatnya. Tetap jaga semangat belajarnya ya. Ya, semangat. Wafil, Firdin, siapa? Habibi. Habibi, ya. Oke, baik Habibi, silakan diaktifkan mikrofonnya Habibi. Atau kelompok yang lain, jangan kelompok 1. Kelompok 1 kan tadi sudah presentasi. Coba kelompok 3. Atau kelompok 2. Ada Nabila. Coba Nabila. Apa kesimpulan kita Nabila pada hari ini? Herudin dinonaktifkan dulu mikrofonnya supaya tidak terpantul suara. Kita beri kesempatan kelompok lain. Jangan mau diambil semua oleh kelompok 1 ya. Bagi-bagi juga ke kelompok yang lain. Supaya kelompok lain juga bisa percaya diri. Ya. Ayo Nabila, silakan. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari terkait perkalian bentuk aljabar adalah: 1. Menentukan variabel yang akan digunakan. 2. Menyusun bentuk aljabar dari permasalahan yang diberikan. 3. Menyelesaikan bentuk aljabar yang telah disusun berdasarkan operasi perkalian bentuk aljabar. 4. Perkalian suku tunggal bentuk aljabar dengan suku tunggal bentuk aljabar dilakukan dengan cara menggali koefisien dan koefisien dari variabel dengan variabel perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Iya. Ya, itu tadi kesimpulan yang dibacakan oleh Nabila ya, bahwa untuk operasi perkalian itu kita untuk perkalian tunggal itu kita kalikan koefisien, kita kalikan dengan koefisiennya, variabel kita kalikan dengan variabelnya. Kemudian untuk suku tidak tunggal itu kita menggunakan sifat distributif. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, silakan anak buka di link Google Form yang sudah Bapak share di chat meeting kita hari ini di Zoom ini. Silakan dikerjakan di link Google Form itu, dikerjakan kembali, kemudian dikirim kembali ya jawabannya. Jawabannya silakan dikirimkan kembali. Jadi masih soal yang sama dengan yang pertama.
Tapi ini soal setelah anak-anakku belajar. Bagaimana ini? Ini ya, silahkan selesaikan. Bapak berikan waktu. Bapak tidak henti-hentinya. Anak-anak tetap semangat. Ini kita sudah hampir 1 jam ya kita belajarnya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap jaga semangatnya. Jangan pernah semangatnya itu luntur untuk belajar. Ya, silakan selesaikan, Nak. Penilaian akhir ya ini. Penilaian akhirnya sudah ada 4 respon yang masuk. Kita lihat responnya ya. Kita lihat responnya siapa-siapa yang sudah masuk. Safira sudah ada, Nabila sudah ada, Habibi sudah ada. Kita lihat pekerjaannya Nabila ya. Kita buka. Sepertinya Nabila sudah paham ini. Karena cepat memberikan respon jawaban. Kita lihat jawabannya Nabila. Ini jawaban Nabila. Terlihat nggak di yang lainnya? Terlihat jawabannya Nabila? Nah, ini Nabila dapat panjangnya untuk gambar A. Itu dia dapat A tambah A sama dengan 2A. Lebarnya A tambah 2A juga. Jadi dia dapat luasnya 2A kali 2A sama dengan 4A pangkat 2. Ini. Yang bagian B, Nabila dapat panjangnya 3A, lebarnya 3B. Luasnya panjang kali lebar 3A kali 3B, 9AB. Iya, ini jawaban Nabila ya. Bagian C, panjangnya adalah 2S tambah T. Lebarnya 3S. Luasnya panjang kali lebar 2S tambah T kali 3S dapat 6S pangkat 2 tambah 3ST. Nah ini Nabila sudah benar jawabannya. Dan yang nomor 2 pun sudah bisa dijawab ini Nabila. Diketahui A X pangkat 2 tambah B XY sama dengan 3X kali 6X kurang 5Y. Ini diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 18X pangkat 2 dikurang 15XY. Didapat nilai A-nya adalah 18 karena ini AX pangkat 2 sama dengan 18X pangkat 2 sehingga didapat nilai A-nya 18, B-nya dapat min 15 sehingga A tambah B sama dengan 18 ditambah min 15 sama dengan 3. Ya bagus jawabannya Nabila sudah benar ya. Aplaus dulu untuk Nabila. Ya, aplaus untuk Nabila. Ya, aplaus untuk Nabila. Ini yang lain ya. Safira. Aplaus untuk Nabila. Kita cek dulu jawabannya Safira. Kita lihat dulu jawabannya Safira ya. Kita lihat dulu jawabannya Safira. Yang sudah dikirimkan juga. Mana jawabannya Safira? Terlihat ya, terlihat. Ini jawabannya Safira. Jawaban A sama dengan Nabila, dia dapat sama. Nomor 2-nya? Ini nomor 2-nya Nabila. Safira ya. Dia dapat A-nya 15, B-nya min 18. Dapat A tambah B 15 tambah 18 dapat 33. Ya di sini masih sedikit keliru tapi itu tidak menjadi masalah karena hal ini bisa menjadi motivasi Safira untuk perbaiki lagi jawabannya ke depan. Kita plus juga untuk Safira. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi beberapa jawaban yang dari teman-temannya yang sudah dikirimkan. Yang lain yang belum mengirimkan, tolong dikirimkan ya karena Bapak akan menjadikan itu sebagai evaluasi terkait dengan hasil pembelajaran anak-anak pada hari ini. Ya, jadi sebagai kesimpulan umum pada pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa perkalian suku tunggal bentuk aljabar itu dengan suku tunggal bentuk aljabar itu dilakukan dengan cara mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel kita kalikan dengan variabelnya. Perkalian bentuk aljabar dengan suku tidak tunggal itu kita menggunakan sifat distributif, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Gitu. Secara umum hasil perkalian bentuk aljabar X tambah A dikali dengan X tambah B itu adalah hasilnya adalah X pangkat 2 tambah A tambah BX tambah AB. Jadi ini kesimpulan umum di pertemuan kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak persilahkan untuk memberikan refleksi. Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami atau bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, apa-apa yang
sudah dipahami, apa-apa yang belum dipahami, apa yang perlu kita perbaiki. Silakan anak sekalian, saya persilahkan untuk memberikan refleksi pertemuan kita pada hari ini. Silakan, Nanda. Habibie ya, Habibie dulu ya. Silakan Habibie. Refleksi pada pertemuan ini dan kami sudah paham bagaimana cara menggunakan masalah dan kehidupan Ya, suaranya Bibi kurang jelas. Menurutnya Bibi tadi, saya tangkap bahwa setelah belajar ini, Habibie sudah bisa menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Jadi ada beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa diselesaikan oleh Habibie. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai penugasannya di akhir pembelajaran kita, Bapak memberikan tugas di Google Form juga. Ini link Google Form-nya. Itu Bapak nanti share di grup ya. Ini sebagai penugasan untuk lebih menambah pemahaman anak-anak sekalian. Jadi Bapak ada penugasan terkait dengan penilaian keterampilannya, penilaian sikapnya, dan penilaian pengetahuannya. Itu nanti anak-anak sekalian silahkan isi di Google Form, dikirim jawabannya ke sana juga. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar terkait dengan pembagian bentuk aljabar. Saya kira hari ini pertemuannya cukup, namun sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanggapi, nak, silahkan. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya persilakan ke anak-anak sekalian, sebelum pertemuan pada hari ini kita akhiri. Sudah ya, tugas-tugasnya tadi, untuk tugasnya apa sudah jelas? Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih ya. Bapak cukupkan, namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak leave dari room ini, Bapak kembali mengingatkan, tidak henti-hentinya mengingatkan, di masa-masa pandemi ini, anak-anakku itu tetap menjaga jarak ketika keluar rumah, gunakan masker, rajin membersihkan lingkungan sekitar, dan rajin cuci tangan. Kita harus menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini, supaya bencana ini atau wabah ini bisa cepat berlalu. Dan harapan kita semua, anak-anakku, kita bisa berkumpul kembali di sekolah seperti sedia kalanya. Meskipun tatap maya ini banyak kelebihannya, namun itu ada beberapa juga menjadi kekurangan. Jadi anak-anakku, di akhir pertemuan ini Bapak terus mengingatkan, terus menjaga semangat, jangan pernah menyerah meskipun kita dalam kondisi masih dalam suasana pandemi, tapi hal itu jangan mengurangi semangat kita. Saya kira sekian pertemuan kita hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Liv, nak, silahkan. Terima kasih, Pak Marudin.